Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat berdakwah di Lampung, kini Ustadz Syafiq Reja Basalama mendapatkan ancaman pembunuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Saya ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman ya yang peduli dengan urusan yang mungkin sudah tersebar ancaman ada orang yang membunuh anak katanya. Alhamdulillah, ucapan jazakumullah khair, dan urusan ini sudah ada tim yang sedang ngurusin. Jadi yang diharapkan dari antum, doa antum, dukungan antum semua, sambil terus berdakwah karena perjalanan ini penuh dengan rintangan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ancaman pembunuhan tersebut berupa komentar dari akun Instagram yang bernama Henjelnut Muanja. Kemudian netizen bersuara agar Ketua Umum Kombaptol Anton Pratama agar bisa memberikan perlindungan maksimal kepada para ulama sesuai dengan arahan Bapak Menko Polhukam, yaitu Pak Mahfud MD. Teman-teman, di bulan September ini kejadiannya sama, yaitu ancaman terhadap ulama. Apakah kasus seperti ini kita menanggapinya seperti biasa-biasa saja atau luar biasa? Jika kemudian kita menanggapi kasus ini biasa-biasa saja, maka mungkin orang yang menusuk Syekh Ali Jaber akan diadili seperti biasa-biasa saja. Ya, yang tadinya dari pelaku statusnya kemudian jadi tersangka dan berubah menjadi terdakwa hingga kemudian terpidana dan setelah itu selesai. Apakah demikian proses hukumnya nanti kalau kita tanggapi hal ini biasa-biasa saja? Ataukah seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud, bahwa pelaku penusukan harus diadili secara fair dan terbuka, serta dibongkar jaringan-jaringan yang mungkin ada di belakangnya. Nah, terkait dengan ini, tadi saya baca berita di BBC bahwa tersangka penusukan Syekh Ali Jaber disebut polisi, dia melakukannya itu dalam keadaan sadar dan mengakui perbuatannya. Kemudian polisi menemukan motif bahwa penusukan tersebut dilakukan oleh tersangka dikarenakan ada rasa kebencian dalam diri tersangka ketika tersangka ini melihat tayangan sang ulama berceramah. Nah, pertanyaannya adalah tayangan ceramah yang mana? Apakah tayangan ceramah seperti ini? Quran untuk dihafal. Saya memiliki harapan yang sangat tinggi. Insya Allah Indonesia, sepanjang apapun kegelapan, sepanjang apapun kegelapan kezaliman, sepanjang apapun kehilangan keadilan, insya Allah akan datang satu saat terbitnya matahari adil. Dan insya Allah Indonesia akan menjadi negara Al-Quran. Saya bisa meyakinkan, insya Allah 1 juta menghafal Al-Quran. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan masih punya umur, akan mendengar pengumuman besar. Imam besar, salat Idul Fitri dan Idul Adha, sekaligus khatib adalah Presiden Republik Indonesia menghafal Al-Quran. Itu yang saya yakini. Dan saya tidak pernah merasa lelah. Kalau dia merasa terganggu dengan ceramah seperti video tadi, maka apakah tersangka dan mungkin orang yang ada di belakang tersangka mempunyai ideologi yang anti terhadap agama? Kalaupun ia benar adanya, maka apakah ancaman para ulama di bulan September ini sebagaimana penusukan terhadap Syekh Ali dan kemudian ancaman pembunuhan terhadap Ustadz Syafiq yang sama-sama terjadi pada bulan September ini, maka apakah semua itu ada kaitannya dengan G30 SPKI atau dikenal dengan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia? Teman-teman, lagi-lagi semua ini adalah dugaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Tatkala masyarakat kita melihat kondisi seperti ini, kejadian di September ini, benar dan tidaknya isu ini wallahul alam. Setidaknya sediakanlah payung sebelum hujan. Mungkin akan orang berkata untuk jangan bangun pesimis dan rasa curiga yang berlebihan terhadap kasus ini, lalu kemudian mengaitkan ini dengan isu indikasi kebangkitan PKI. Namun ketahuilah teman-teman, selain optimis itu juga bagus, namun terkadang pesimis itu juga perlu. Ibaratnya dalam membuat pesawat nih, yang optimis menciptakan pesawat terbang. Dia yakin bahwa pesawat ini bisa terbang dan membawa orang sampai ke tujuannya. Namun yang pesimis juga membuat parasutnya untuk menjaga-jaga bila ada kecelakaan pesawat nanti, setidaknya penumpang pesawat bisa terselamatkan dengan adanya parasut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga Indonesia damai.